siang sahabat Hermina, kembali kami di sini dengan podcast Hermina dalam rangka memperingati Hari TB di tanggal 24 Maret ini Hari TB sedunia. Kami saat ini mengundang narasumber di Rumah Sakit Hermina dengan Dr. Juwaria, spesialis paru. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat siang juga sahabat Hermina. Ya, kan kita mengetahui ya dok ya, Indonesia ini juga masih banyak penyakit TB yang ada. Mungkin dokter bisa mengulas sedikit tentang TB sebelum nanti kita ada pertanyaan yang selanjutnya, dokter. Ya, sahabat Hermina, seperti kita ketahui penyakit TB di Indonesia ini masih cukup banyak. Dan saat ini Indonesia menjadi peringkat kedua di dunia. Jadi cukup banyak sahabat Hermina. Dan penyakit TB ini apa? Penyakit TB ini adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Dan seperti kita ketahui, kalau penyakit menular artinya penyakit ini bisa berpindah pada orang lain bila orang yang sakit ini mengeluarkan droplet ini dikeluarkan lewat batuk dan droplet itu terhirup oleh seorang yang sehat, orang yang sehat ini bisa terinfeksi kuman TB. Apakah itu orang itu bisa menjadi sakit TB? Belum tentu, karena ini tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing. Jadi ada yang terinfeksi TB tapi tidak sakit, tapi ada yang dia terinfeksi TB, dia memberikan gejala TB, itu yang dinamakan sakit TB. Dan sakit TB ini yang perlu kita obati. Itu mungkin sekilas informasinya dari saya, dokter. Nah, kalau dari situ dokter, berarti siapa saja yang bisa kena TB ini ya dok? TB ini bisa terjangkit pada semua usia ya, baik laki-laki, perempuan, usia anak, remaja, dewasa, usia lanjut usia, semua bisa. Apalagi endemis ya, kalau di Indonesia masih peringkat nomor 2, jadi siapapun masih bisa terkena. Seperti penyakit yang lain, kalau penyakit yang lain juga ada faktor resiko, demikian juga ada di TB. Faktor risiko untuk penyakit TB ini adalah orang-orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, seperti orang HIV, AIDS, kemudian kencing manis, kemudian lanjut usia, dan jangan lupa adalah orang-orang yang perokok. Orang yang merokok, apapun kalau merokok itu resiko untuk terjadi penyakit paru juga selain penyakit TBC ini. Kalau untuk gejalanya sendiri dokter, yang pasti kita bisa dapat lihat kalau itu TB gitu. Iya. Kita curiga ke arah TB kalau ada gejala-gejala. Jadi kalau penyakit TB ini ada dua ya, ada gejala sistemik, juga ada gejala lokal. Karena TB ini bukan hanya penyakit yang menyerang paru-paru, tapi bisa di luar paru-paru. Nah, kalau gejala sistemiknya, orang akan ada penurunan berat badan, badannya lemas, tidak nafsu makan, gitu ya, tidak bergairah, keringat di malam hari tanpa kegiatan. Kemudian yang tidak kalah penting, karena TB ini paling banyak menyerang paru-paru, adalah batuk. Jadi kalau orang batuk lebih dari 2 minggu, ya, kita tidak berpikir apa dulu. Kita harus screening dulu apakah ini TB atau bukan. Seperti yang saya katakan, supaya kita lebih cepat menemukan pasien TB ini. Jadi apapun batuknya, begitu 2 minggu kita harus screening TB. Ya, itu ya. Kalau sudah ada batuk lebih dari 2 minggu, lebih baik segera periksa. Di kami di Hermina ada Dr. Juwaria, spesialis paru. Terus untuk ininya dokter, untuk pengobatannya itu bagaimana ya dok? Ya, sebelum kita menginjak ke pengobatan ya dok ya, kita harus tegakkan dulu. Nah, cara penegakan diagnosanya pertama ya tentu dari anamnesa, pemeriksaan fisik. Anamnesa tadi ada nggak timbul gejala-gejala seperti itu. Pemeriksaan fisik tergantung di mana TB ini bisa muncul. Ada yang namanya TB kelenjar, mesti ada benjolan di kelenjarnya. Ada TB tulang, atau yang suaranya serak, ada TB laring ya, gitu ya. Jadi tergantung di mana dia berada.
Kalau ada batuk, pasien itu diperiksakan namanya sputum TCM. Kalau yang sekarang kita sudah pakai pedoman nasional yang terbaru, pakai tes cepat molekuler. Setelah itu kita lakukan foto ronsen, ya, kita lakukan foto ronsen. Apakah betul pasien ini TB atau bukan? Kalau memang tegak TB, ya tentu kita obati. Dan obatnya minimal 6 bulan, tidak boleh kurang, bisa lebih. Jadi minimal 6 bulan. Dan obatnya ini juga gratis, Dok. Kalau di puskesmas, di program pemerintah juga ada, termasuk di Rumah Sakit Hermina, kita sudah kerjasama dengan Dinas Kesehatan, ada obat TBC gratis yang bisa kita berikan. Gitu. Minimal 6 bulan, berarti tidak boleh putus ya, Dok, ya, artinya? Tidak boleh putus, jadi minimal 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu bukan dibiarkan, dokter. Jadi kita tetap harus memberikan monitoring dan evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi tentang klinisnya, kemudian dahaknya, kemudian foto ronsennya bagaimana, sampai akhir pengobatan kita kawal. Biasanya kalau dokter memberikan evaluasi itu awal pengobatan, kemudian akhir bulan kedua, akhir bulan kelima, atau akhir bulan keenam. Gitu. Insya Allah kalau TB semisal tidak ada efek samping dan tidak muncul efek samping atau komplikasi yang lain, insya Allah kalau 6 bulan bisa sembuh, Dok. Selesai ya, sembuh. Karena cukup lama juga ya, dokter ya. 6 Yeah. bulan, makanya itu ada pengawalan di situ tadi, Yeah. ya, supaya tidak putus sehingga cepat selesai. Orang sudah dikatakan TBC, kemudian dia 6 bulan sudah patuh untuk menghentikan merokok. Begitu sudah selesai, saya nyatakan sembuh, rokoknya dimulai lagi. Nah ini, Dok, ini kan ada satu faktor resiko lagi ya, supaya kumannya bisa masuk lagi atau kuman yang dorman itu muncul lagi. Karena rokok kan memang menurunkan daya tahan imun, sel-sel imun di saluran nafas, Dok. Jadinya ya muncul lagi. Nah, jadi saya titip nih buat sahabat Hermina, begitu harus berhenti merokok. Walaupun sudah dikatakan sudah sembuh, harus tetap berhenti merokok.